Saya merasa bahwa masyarakat kita, bangsa kita ini semakin menuju ke arah kedewasaan dalam memahami dunia politik. Kang Dim, kita Kuma. kan tahu ya tentang Pak Jokowi dulu ketika naik di Jakarta. Ya. Begitu kentalnya masyarakat, terutama yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi ya. Mm-mm. Mungkin di Jakarta nggak terlalu begitu kental ya untuk menyerang Ya. Pak Jokowi, tapi ketika naik mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2014 itu kan kental sekali. 2014 ya. Mm-mm. 2014 itu kental sekali menyerang Pak Jokowi gitu kan. Terus Siapa? masyarakat yang lain yang kontra dengan mereka, kasus macam-macam lah, banyak kan berseliweran di media sosial gitu kan. Mm-mm. Nah, nah terus 2019 sama juga seperti itu kasusnya, menyerang Pak Jokowi. Oke. Terus kasus 2024 kemarin ketika Pilpres, Pak Prabowo begitu kan, apa namanya, serangan ke Pak Prabowo begitu luar biasa gitu. Ya, ya. Nah, begitu juga dengan kasusnya Deddy Mulyadi, itu kan dari beberapa kasus udah terbukti bahwa orang yang dilemahkan, berusaha tokoh ini dilemahkan atau calon ini dilemahkan, ternyata dia mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini Mm-mm. karakter masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat seperti apa? Ini bisa dibaca mungkin ya. Ya, yang pertama kita harus membaca bahwa di dalam dunia demokrasi, keterbukaan, hak berpendapat, hak bersuara, itu adalah nilai-nilai fundamental, Kang. Itu merupakan karakter negara, karakter bangsa yang menganut paham demokrasi. Oleh karena itu, berbicara tentang pro kontra, resistensi, kritik, otokritik, itu hal yang lumrah, pasti gitu. Tidak mungkin sebuah komunitas, sebuah bangsa ataupun sebuah masyarakat gitu. Ketika menganut paham demokrasi itu menjadi monolitik, Kak. Gitu. Jadi pasti ada, makanya ada bahasa oposisi, ya kan? Ada ada sesuatu isu yang akan digoreng terhadap lawannya, pasti gitu kan? Gitu. Nah, yang menjadi poin penting adalah bagaimana gitu loh kedewasaan berpolitik sebuah masyarakat ini, kan begitu. Nah, kalau menurut saya hari ini fragmentasi politik yang ada, konstelasi politik yang ada di negeri kita ini, di negeri tercinta ini, saya merasa bahwa masyarakat kita, bangsa kita ini semakin menuju ke arah kedewasaan dalam memahami dunia politik. Coba kita lihat, kita belajar dari sejarah saja ya, dari masa lalu. Jokowi pertama di diserang dengan identitas wong deso, tukang kayu, Ya, ya kan? benar-benar. Lolos, ya kan? Dengan bahkan sampai ke urusan hal yang sifatnya personal tentang fisik dan lain sebagainya. Lolos. Yang kedua diserang dengan latar belakang dengan identitas dia turunan komunis, PKI. Lolos juga kan gitu, tidak bergeming kan gitu. Ijazah Tidak palsu. ijazah palsu, ya kan gitu. Pasti Hmm. ada itu serangan seperti itu. Tapi faktanya di akhir beliau menjabat sebagai presiden RI, hasil penelitian, hasil survei menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Indonesia, padahal tinggal beberapa bulan lagi beliau lengser dari jabatan beliau, tingkat kepuasannya 83%, Kang. Luar biasa Ya ya. kan? Nah, Eh, makanya begitu. Apa Jadi kalau karena gini? Apa karena masyarakat Indonesia itu lebih lebih ke punya empati lebih gitu. Artinya ketika tokoh atau calon itu diserang habis-habisan, maka makin makin diserang, makin banyak yang empati. Kasihan deh gitu. ya memang
yang biasa dibicarakan gitu kan, ketika kita berdiskusi tentang dunia apa dinamika perpolitikan Indonesia ini para pengamat misalkan gitu itu akan lebih menggiring kepada pembacaan bahwa apakah masyarakat atau pemilih itu sudah memilih atas nama rasional atau belum, kan begitu kan Kang itu. Periosnya kalau berbicara empati simpati kan bukan berbicara rasionalitas, ya kan? Bukan berbicara rasionalitas, akan tetapi berbicara tentang like and dislike, ya kan? Kalau empati simpati itu kan ranahnya kan emosional kan, ya kan gitu. Kalau rasional kan dia ukurannya itu berbicara ke merit system itu dia lebih berbicara ke kualifikasi, kredibilitas, ya kan begitu. Ke kemampuan dia, ya kan? Apakah masa lalu dia, apakah dia punya latar belakang sebagai seorang birokrat atau tidak, berpengalaman atau tidak dan lain sebagainya kan begitu. Tapi saya pribadi kurang begitu bisa memahami secara detail ya. Cuman catatannya adalah mungkin itu bagian dari memang budaya kita ya, budaya Timur yang memang kental, ya kan? Kental gitu loh. Masyarakat yang apa ya, yang memiliki budaya ketimuran khas seperti tentang urusan etika, tentang urusan tentang urusan ikatan emosional, ya kan? Jadi kita bermasyarakat ini di Timur ini tidak hanya berbicara tentang utilitarian murni, tentang pragmatisme murni bahwa kita memiliki falsafah bermasyarakat ini, falsafah berkebangsaan ini bahwa kita ini harus merasa kita ini adalah sesama manusia. Makanya tata krama gitu kan, sopan santun dan lain sebagainya sangat kental dalam dinamika masyarakat Indonesia dalam berbudaya, Kang. Ya kan? Konsep gotong royong itu konsep apa coba, Kang? Itu bukan konsep seperti dunia perusahaan, dunia profesionalitas dengan take and give. Bukan urusan bargaining, bukan urusan daya tawar. Kamu seperti apa? Kamu pintar, makanya saya akan jadikan kamu pemimpin. Kan begitu gotong royong itu. Gotong royong itu berlandaskan kepada bahwa kita sama-sama lah saling membutuhkan. Kita sama-sama saling hidup bersama di sini. Mari kita bersama untuk membangun, kan begitu kan, sederhananya begitulah. Tidak perlu diilmiahkan gitu kan. Maksud saya bahwa banyak konsep-konsep kebangsaan di kita ini khususnya gitu kan, di Nusantara ini khususnya itu berangkat dari suasana kebatinan ataupun akar budaya yang ada dalam sejarah kebangsaan kita begitu. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.